Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita semua, kita dalam sikap doa, kita mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar bagi kami, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan, menyucikan kami, menguduskan kami, menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu bagi kami semua. Haleluya, terima kasih Tuhan, penyataan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Tuhan kasih.
buat kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami semua Tuhan, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar Kau urapi kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Jamah setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Terutama juga Tuhan Kau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Kau pada hari ini. Tuduh pujian singa pemain musik yang melayani Kau sekecil apapun Tuhan Kau urapi. Terlebih lagi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikanlah Tuhan apa yang Kau rindukan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya tersampaikan ke setiap kami semua Tuhan. Kami dapat menerimanya, kami dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan 60, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin? Amin. Mari kita angkat satu pujian. Biar Roh Kudus tercurah dimanapun kita berada. Amin. Amin. Haleluya. Memulihkan umatnya.
Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat lagi satu puji. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua dalam sikap doa. Kita naikkan penyembahan kita lebih dalam lagi. Haleluya. Yang mulia anugerah
Engkau memberikan nyawamu buat kami, supaya kami hidup dan hidup dalam kekekalan di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Sungguh Engkau baik, sangat baik dan terlalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, agar kami boleh menghargai setiap kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh melakukan sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Pakai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti, dan kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita ketemu kembali. Kita masuk di bulan Februari. Tidak terasa kita udah lewatin Januari 2022. Saat ini kita masuk dalam Februari. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Waktu terus berjalan, bagaimanakah hidup kita, bagaimana hidup saya dan saudara, apa kita lebih sungguh dan lebih semangat lagi dengan Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Filipi 2 ayat 12 sampai ke 18. Berikutnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita lihat firman Tuhan di mana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, ya, mengingatkan mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka, maupun kita semua, kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Keselamatan itu adalah mukjizat yang terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa keselamatan itu harus kita kerjakan atau kita pelihara dan kita jaga? Karena keselamatan kita adalah bersyarat. Jadi di saat kita mengiring Yesus Kristus, pasti akan banyak masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Tidak serta-merta bahwa kita begitu percaya Tuhan Yesus Kristus dan kita masuk surga, tidak. Di mana kita datang kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Dia, ada pemurnian iman kita di dalam Dia. Ada perintah yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam Kristus. Jadi, keselamatan itu harus kita kerjakan, harus kita pertahankan, harus kita pelihara. Karena kalau kita ingin masuk dalam kerajaan Allah, ada syarat atau ketentuan yang harus kita lakukan, atau ada syarat atau ada perintah yang harus kita ikuti. Bahwa dalam kita mengiringi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, sangkal diri, pikul salib, ya. Jadi ada penyalipan daging, ya. Sangkal diri, pikul salib. Artinya ada penyalipan daging. Jadi bagaimana kita hidup di dalam
kehendak Tuhan. Kita di sini dikatakan bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi dalam kita mengiringi Tuhan, sesulit apapun atau masalah seberat apapun dalam kehidupan kita, tantangan sehebat apapun dalam kehidupan kita, dalam kita mengiringi Tuhan, Tuhan mau kita menjalankannya dengan sukacita dan tidak bersungut-sungut. Tuhan inginkan setiap kita bersukacita di dalam segala hal. Bersukacita di dalam segala hal. Rasul Paulus selalu menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang ada dimanapun, yang dia sering tulis surat, dikatakan bersukacitalah dan bersukacitalah. Rasul Paulus selalu mengingatkan jemaat-jemaat untuk bersukacita. Karena di saat kita bersukacita dalam segala hal, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita bersukacita di dalam suka, duka, kita tetap bersukacita. Pergumulan apapun, kesusahan apapun, masalah apapun, kita tetap bersukacita dan mengucap syukur. Karena dibalik daripada bersukacita dan mengucap syukur, di situ Allah membuka jalan buat saya dan saudara. Karena setiap masalah adalah mendewasakan kita di dalam Tuhan. Setiap pergumulan kita ada maksud dan rencana Tuhan. Perjalanan hidup kita tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus ada di tengah badai kehidupan kita. Tuhan Yesus ada di tengah masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus ada di tengah angin taufan dalam kehidupan kita. Tuhan ada di setiap musim hidup saya dan saudara. Jadi jangan pernah takut. Tuhan mau kita tetap berfokus kepada Dia, agar kita memperoleh kekuatan daripada Dia. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Di saat kita mengerti firman Tuhan, maka firman itulah yang menjadi pedoman bagi hidup saya dan saudara. Firman itulah yang menjadi pegangan dalam hidup saya dan saudara. Firman itulah yang menjamin dalam hidup saya dan saudara. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Makanya kita harus mengerti firman. Harus baca firman. Bukan hanya baca, tapi renungkan firman itu siang dan malam. Supaya perjalanan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan supaya perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Umatku binasa karena tidak mengenal firman Allah. Nah, Tuhan mau setiap kita mengenal Dia secara pribadi, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Oke, jadi kita lihat Tuhan mau kita tetap kuat karena kita ada di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya. Kita ada di tengah-tengah serigala. Makanya di ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Berarti dunia ini akan menggoncangkan iman kita. Karena banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Sehebat apapun, sekuat apapun iman kita, kalau kita berkecimpung di dalam dunia orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, lama-lama iman kita juga akan luntur. Makanya kalau kita tahu itu pergaulan tidak baik, kita tinggalkan. Nah, Tuhan mau kita sungguh di dalam Dia, tetap mengerjakan apa yang sudah kita dapatkan daripada Tuhan, dan kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bercahaya di antara mereka yang seperti bintang-bintang di dunia. Bukankah kita adalah terang dunia? Kita harus memberikan dampak yang baik. Kita akan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita adalah bintang, kita adalah cahaya untuk menerangi mereka yang di dalam kegelapan. Bukan kita ikut terbawa arus dan masuk di dalam kegelapan tersebut. Dan Yesus berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Kerjakan keselamatan kita, pertahankan iman kita
di dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, firman Allah itu hidup, dan hidup di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Firmanku di dalam kamu, dan kamu di dalam firmanku, maka mintalah apa saja dan berikan. Amin. Jadi firman itu harus tinggal di dalam hati kita. Di saat kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka firman itu yang memerdekakan saya dan saudara. Jadi mengerti sesungguhnya tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, baru kita menerima setiap janji-janji Tuhan atau berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita tidak pernah diciptakan menjadi orang yang biasa-biasa, tapi kita diciptakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa, melakukan perkara-perkara yang besar yang pernah Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya di saat kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kehendak Tuhan, bahwa apapun masalah kita, kesusahan kita, itu percuma. Artinya tidak bisa digantikan dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara yang Tuhan janjikan. Kesusahan kita akan terobati atau terberkati lewat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi hidup kita ini, Rasul Paulus berkata, kita adalah hidup dalam perlombaan. Kita berlari, berjuang, kita berlomba untuk mencapai garis finish. Namanya kalau kita mencapai garis finish, berarti harus ada pemenang. Jadi siapa yang berjuang, artinya kalau kita ingin capai garis finish, kita harus berjuang. Kita harus mengalahkan di sekeliling kita yang menjadi lawan kita. Kita harus fokus kepada garis finish tersebut. Kita harus berlari sedemikian rupa. Kita abaikan yang ada di sekeliling kita. Nah sekarang yang ada di sekeliling kita apa? Emosi, amarah, keadaan dunia ini, situasi keadaan dunia yang menggoncangkan iman kita. Nah sekarang kita mau garis finish kita mana? Yesus Kristus ada di depan kita. Jadi kalau kita terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengabaikan yang ada di sekeliling kita. Karena fokus tujuan kita adalah Yesus Kristus. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kekuatan kita apa? Pegangan hidup kita apa? Firman Tuhan. Amin. Nah, karena Yesus berkata, dalam kita mengiringi dia, dunia ini menawarkan hal-hal yang luar biasa. Wow. Tapi Yesus berkata, Matius 7, ayat 13-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Manusia lebih senang di zona mana? Zona nyaman. Kesenangan-kesenangan dunia ini yang membuat manusia tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Manusia dengan kesibukannya tidak ada waktu buat Tuhan. Karena mereka terfokus kepada dunia yang ada. Kenapa Tuhan berkata bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu? Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang berkata, ya hidup urusan hidup lah, nanti mati urusan nanti. Hidup kita sekarang menentukan kehidupan kita yang nanti. Kalau manusia sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup dua pilihan, surga, neraka. Saat ini kalau kita, kehidupan nanti kita menentukan surga dan neraka adalah kehidupan kita saat ini. Bagaimana pilihan hidup kamu? Yang Tuhan mau, tidak ada jalan lain selain jalan keselamatan.
Di dunia ini banyak jalan kerajinan, ya, ke keadilan, terus banyak jalan. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan ke surga. Hanya melalui Yesus Kristus, dan tempatnya sempit lagi. Artinya harus penyalipan daging, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aduh, kayaknya kok susah amat dan sebagainya. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menuju satu jalan, yaitu jalan kekekalan hidup, surga. Banyak orang terkontaminasi dengan dunia yang ada, sehingga mereka tidak lagi dekat kepada Tuhan, melihat keadaan dunia yang ada, situasi keadaan yang ada, membuat mereka mulai meragukan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan ada? Terus apakah benar? Dan sebagainya. Tapi kalau kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Semangat yang baru. Setiap hari Tuhan memberikan rahmat yang baru. Setiap pagi rahmatnya baru. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kesusahan besok itu urusan besok. Tuhan membuat kita berhasil. Tuhan yang membuat kita gagal. Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang menjatuhkan. Nah, jadi yang Tuhan mau adalah kita fokus kepada Tuhan. Janji Tuhan. Artinya kita tidak terpengaruh dengan situasi keadaan yang ada, atau kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang melakukan tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin kadang kita melihat orang itu hidupnya nggak takut Tuhan, dia ke gereja tapi kok diberkati. Orang dunia juga, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus juga diberkati. Benar? Karena iblis saja menawarkan Tuhan Yesus, sembahlah aku, dunia akan diberikan. Tapi Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Di saat kalau kita percaya kepada janji Tuhan, firman Tuhan, maka kita akan memperoleh setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, pertahankan keselamatan itu. Ya. Jadi jangan kita terfokus kepada orang yang melakukan dosa. Karena ada saatnya Tuhan menghakimi kita. Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ayat 21, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai kita rajin beribadah kepada Tuhan, rajin melayani Tuhan, tapi akhir daripada hidup kita, kita tidak memperoleh keselamatan, atau pada akhir hidup kita Tuhan menolak kita dan kita tidak masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena hidup kita tidak dalam perkenanan Tuhan. Yang kita mau adalah hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tidak ada jaminan kita masuk surga kalau kita rajin beribadah atau rajin melayani. Tapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan
firman Tuhan. Kalau kita tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan berkata, di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, "Hanyalah kau daripadaku, engkau yang berbuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Yang kita mau dalam kehidupan kita, mempertahankan keselamatan kita, menjadikan Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal pribadi kita. Itu yang kita cari, itu yang kita pertahankan. Bagaimana hidup kita menjadi perkenanan Tuhan, hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita terlebih Tuhan mengenal siapa kita. Bukan kita dikenal oleh manusia. Kalau percuma kalau kita hanya dikenal manusia, hanya kita karena popularitas, hanya kita untuk dikenal oleh manusia, maka semua, kalau kita tidak dikenal Tuhan, maka semua itu adalah sia-sia. Amin. Jadi Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, ayo fokus kepada Tuhan, kerjakan apa yang dikehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara dengan sukacita, tanpa dengan berbantah-bantahan. Kerjakan keselamatan kita, fokuskan kita kepada panggilan surgawi, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Masalah, pergumulan tidak membuat iman kita goyah di dalam Tuhan. Jadi kita tetap melakukan bagian kita. Bagian Tuhan, itu urusan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saya dan saudara. Amin. Tetap kuat, tetap kerjakan keselamatan kita, tetap fokus kepada panggilan Tuhan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan, ayo pertahankan iman kita di dalam Dia. Sesulit apapun kehidupan saya dan saudara, apapun masalah saya dan saudara, kondisi dunia seperti apa, tetap fokus kepada Sang Pencipta, Sang Penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib menebus dosa kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih, bukan karena kehebatan kami, kebaikan kami, tapi semata-mata adalah kasih karunia, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Materaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami tetap menjaga keselamatan kami yang Engkau berikan buat kami. Engkau telah mati di kayu salib menggantikan diri kami, menukarkan diri kami dengan Engkau. Biarlah kami boleh tetap berjuang sampai akhir hidup kami. Kami boleh bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Engkau berkata setiap kali kami memakan dan meminum perjamuan tersebut, kami mengingat akan kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Amin. Mari setiap kita arahkan tangan kita ke perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu buat kami. Engkau berkata sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa buat kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Karena kami tahu tubuh dan darah-Mu
menyucikan kami, menguatkan dan meneguhkan kami di dalam Engkau. Kami telah dibayar lunas oleh Engkau. Berkati Tuhan perjamuan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita, setiap kita yang sudah menerima perjamuan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk setiap kebaikan-Mu. Angkat suaramu sama Dia, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, semua baik, sangat baik. Terpuji bangga-Mu.
kekuatan kami, pedoman dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu, jangan lupa kami semua. Terima kasih Tuhan, ini bagi ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, semakin tuntun kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar boleh tertanam di tanah yang baik di dalam hati kami, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Urapi juga kembali hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami semua. Kami juga mau mengangkat kedua tangan kami mau bersatu hati berdoa untuk Ibu Feni Febrinita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini Tuhan. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, maka penyertaan-Mu sempurna di sepanjang pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu melangkahkan kaki, Engkau Tuhan turut campur tangan menyertai di sepanjang pelayanannya. Kesembuhan, pemulihan, terobosan boleh terjadi dalam setiap pelayanannya, dan nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau, dan juga berikan jubah kenan hati kepada beliau dimanapun beliau melayani Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan juga yang memelihara dalam setiap kehidupannya. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai di sepanjang pelayanannya. Kesehatan yang sempurna juga Engkau berikan kepada beliau. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setiap serangan baik berupa apapun daripada sejahat, kami mau tolak kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat perang-Mu senantiasa menyertai di sepanjang pelayanan hamba-Mu. Untuk anak-anaknya juga Engkau Tuhan Allah yang berikan roh takut akan Engkau. Engkau yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Roh sukacita, damai, sejahtera, keharmonisan ada di dalam keluarga Ibu Gembala Sidang kami. Dan juga untuk setiap daripada hamba-Mu yang telah melayani Engkau, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini, kami percaya Engkau Tuhan mengurapi kami dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Semakin Engkau Tuhan Allah mengurapi kami agar talenta kami boleh semakin berkembang di dalam pelayanan ini. Berikan kami satu kesatuan hati di dalam pelayanan ini. Bahkan jumlah di antara kami semakin Engkau tambahkan, ikat kami dengan tali kasih-Mu agar kami boleh mengasihi satu sama lain. Untuk setiap jiwa-jiwa yang telah mengikuti ibadah pada hari ini juga, Engkau Tuhan Allah sendiri yang menjamah setiap daripada kami, agar apa yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan kami, Engkau Tuhan Allah turut campur tangan. Biar setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi benih yang tertanam di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin tarik kami untuk rindu memiliki hadirat-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau yang berkati bangsa kami Indonesia. Dalam berbagai bidang turut campur tangan atas bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, biar bangsa kami boleh mengalami terobosan, bangsa kami boleh mengalami pemulihan, terutama di dalam keekonomian dan dalam kesehatan Tuhan. Engkau turut campur tangan, berikan roh takut akan Engkau kepada pemerintahan yang memerintah di negeri kami ya Tuhan, yaitu mulai dari presiden kami, wakil presiden, bahkan sampai kepada RW, RT beserta tim menteri politik, semua Engkau turut campur tangan agar semua keputusan yang mereka putuskan adalah benar-benar untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia. Dan juga Engkau yang berikan kekuatan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh Indonesia untuk boleh tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Walaupun keadaan saat ini tidak pasti, tapi kami tahu pemeliharaan-Mu adalah pasti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Engkau menjadikan mereka kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Engkau semakin memperluas setiap usaha mereka, agar nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Dan juga untuk setiap tangan yang belum sempat memberkati, Engkau Tuhan Allah yang memberkati juga setiap usaha mereka. Dan kami percaya Engkau semakin mengajarkan setiap daripada kami untuk menabur lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, sebab kami tahu setiap berkat adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.
sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih karunia, berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.